Anda kembali di Nusantara Petang dan pemirsa, kita masih bersama dengan Pak Trubus Rahardiansyah mengenai bagaimana klaim dari pemerintah mengenai adanya penurunan angka penderita COVID-19. Ini dilihat dari parameter dengan adanya penurunan ketersediaan dari tempat tidur di rumah sakit di 10 provinsi. Nah ini Pak Trubus masih bersama kami? Ya, Pak Trubus, ini kan tentunya dijaga jangan sampai terjadi kontraproduksi dengan adanya keadaan yang sudah meningkat, setidaknya sudah ada peningkatan begitu ya, kita harus akui, dan tetapi juga agar tidak menjadi kontraproduktif dengan aturan-aturan yang ada ini. Nah, ini sebagai antisipasinya apa yang harus dilakukan? Ya, menurut saya antisipasinya pemerintah perlu menyiapkan infrastruktur dan sarana prasarana yang detail lah ya, infrastruktur detail di mana kemudian misalnya kebijakan atau membolehkan mudik misalnya itu pada saat Lebaran. Nah itu kan harus dipersiapkan infrastrukturnya seperti apa ya kan. Kemudian sarana prasarana seperti apa, lah itu kan harus disiapkan dulu. Nah sementara ini waktunya sudah sebentar lagi aja, kita 25 hari lagi sudah memasuki bulan puasa. Nah, kemudian setelah bulan puasa berarti masuk Lebaran. Nah ini pemerintah dengan waktu yang pendek ini apakah mampu tidak memberikan semacam satu ya paling tidak KIE lah, KIE itu komunikasi, informasi dan edukasi. Kalau komunikasi mungkin mengkomunikasikan lewat secara struktural dari kepala daerah sampai ke tingkat camat, lurah dan RT RW masih bisa, tetapi ya tentu untuk daerah itu nggak mudah gitu loh Mbak, untuk daerah. Yang kemudian informasi terkait dengan informasi lah, informasi ini kan harus disampaikan secara detail bagaimana yang namanya penegakan protokol kesehatan, karena sesungguhnya mereka-mereka yang sudah divaksin pun harus betul-betul tetap menegakkan protokol kesehatan, karena imun itu baru bisa muncul setelah 28 hari ya kan, setelah yang bersangkutan itu divaksin. Yang ketiganya ya dari sisi edukasi Mbak, harus diedukasi masyarakat itu bagaimana penegakan prokes itu, terutama ketemu dengan keluarga di rumah itu, jangan di kampung halaman itu, jangan kemudian saling cipika-cipiki berpeluk-pelukan atau bersalaman atau bersentuhan. Nah ini kan harus diedukasi, karena namanya masyarakat itu kadang-kadang lupa sampai sedemikian kangennya gitu ya sama keluarga, akhirnya peluk-pelukan dan ketemu salam-salaman, duduk lama-lama, lah disitulah terjadi penularan baik melalui droplet ataupun melalui lewat udara juga. Jadi ini menurut saya memang pemerintah betul-betul harus memperhatikan itu. Yang kedua dari sisi yang perlu dipersiapkan adalah bagaimana pemerintah itu juga mengantisipasi di perjalanan ya, di moda transportasi. Ini harus diperhatikan betul, terutama untuk transportasi udara juga harus betul-betul diinformasikan, jangan sampai nanti seperti kebijakan kemarin ya pada akhir tahun lah, libur Nataru itu kan ada kebijakan supaya tes antigen. Nah, kemudian di Bandara Soekarno-Hatta terjadi penumpukan gitu ya. Orang berbondong-bondong mau tes antigen dan banyak juga ya akhirnya membatalkan perjalanannya. Nah, itu juga menjadi catatan. Kemudian untuk perjalanan laut, lah ini juga terjadi penurunan dan itu juga pengawasannya sangat lemah. Nah, kemudian bagaimana perjalanan yang ada moda transportasi di darat? Lah inilah yang kemudian menjadi hal yang perlu diedukasi sedemikian rupa Mbak ini. Karena apa? Karena tanpa persiapan yang matang, tanpa protokol kesehatan dan segala strategi secara baik, tentu ini khawatir kemudian disinilah sumber-sumber penularan terjadi ya kan. Nah ini juga harus diantisipasi. Kemudian juga menurut saya pemerintah juga harus betul-betul melakukan kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah pusat secara baik, saling pengawasannya, terutama kolaborasi dalam pengawasan, dalam ini koordinasi. Nah kemudian juga koordinasi antar daerah, karena jangan sampai di beda daerah nanti masyarakat merasa berbeda diperlakukan. Nah ini karena aturan berbeda. Nah ini kan juga tidak mudah, di mana kemudian masyarakat yang istilahnya literasinya baik ya cepat dengan beradaptasi, tapi mereka-mereka yang masyarakat yang kategori ada di daerah itu literasinya belum memadai, belum mencukupi, apalagi terhadap bahaya COVID kan gitu, karena pemahaman COVID-nya juga masih minim rata-rata mereka itu. Nah ini juga harus diantisipasi, meskipun kita secara keseluruhan kita beranggap atau secara generalisasi lah, gitu, mengeneralisasi bahwa semuanya berjalan baik-baik saja. Tapi menurut saya ini jangan sampai yang dikatakan Mbak Tasya itu
terjadi apa yang disebut kontraproduktif, terjadi malah pembengkakan, penularan lagi. Kita harus siap dengan segala konsekuensi. Artinya kalau memang itu nanti kebijakan ini terus dilakukan, ya itu kelonggaran-kelonggaran, pembukaan tempat-tempat yang dulunya tidak boleh. Kalau di Jakarta ini misalnya tempat-tempat hiburan yang mulai dibuka, kemudian karaoke juga rencana mau dibuka juga. Lah ini kan harus diantisipasi dengan rupa, jangan sampai kemudian yang kita selama ini sudah menganggap berhasil tiba-tiba terjadi penularan yang dahsyat, karena selama ini memang horor terjadinya horor di dalam penularan itu bersumber dari kebijakan pemerintah sendiri, dan di satu sisi juga masyarakat sendiri yang kurang komunikatif, sehingga disitulah kemudian informasinya minim, disinilah komunikasi publiknya memang sangat rendah, artinya kurang. Nah inilah yang menurut saya perlu diantisipasi dengan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, Mbak. Ya, jadi jangan sampai berkompetisi lagi kemudian menyerahkan seolah itu urusan daerah. Daerah ini yang jelas daerah itu satu, Mbak, minim infrastruktur, ya kan, sarana prasarana juga minim. Yang kedua minim SDM-nya, yang ketiganya juga minim anggaran. Nah, anggaran ini kan semua terkait dengan anggaran. Kalau misalnya nanti mau dibuat posko-posko misalnya untuk pemeriksaan, termasuk misalnya memberlakukan ISKM lagi seperti Jakarta dulu, ini kan membutuhkan anggaran besar, Mbak. Jadi bagaimana apakah daerah itu siap? Lah ini kan pemerintah pusat harus memberikan semacam fasilitas maupun bimbingan maupun bantuan segala hal kan. Jadi ini koordinasi antar gugus tugas COVID, antar kepala daerah maupun perangkatnya, dan antar daerah juga. Ini jangan benar-benar harus diperhatikan, Mbak. Karena enggak, yakin akan terjadi horor, Mbak. Akan semua PPKM yang sudah kita usahakan yakin menurun dan yakin membawa hal yang positif, bisa berubah semuanya menjadi merah membara, menjadi sesuatunya ini. Kalau PPKM-nya sendiri kan akan dilanjutkan begitu ya Pak ya. Nah ini terakhir, apakah perlu PPKM itu aturan-aturannya ada perubahan? Saya rasa kalau aturan-aturan tetap sama saja karena instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 6 itu kan sudah bisa menjadi payung ya, meskipun sekarang pemerintah dalam ini Kementerian Dalam Negeri sedang menyusun aturan yang baru, tetapi aturannya nggak akan jauh berbeda dengan sebelumnya, hanya menambahkan wilayahnya yang dulu 10 provinsi sekarang ditambah jadi 15 provinsi, ada tambahan 5. Saya kira itu, tetapi tentu nanti di situ penambahannya terkait dengan bagaimana sosialisasi terhadap daerah-daerah yang kategori 5 tadi yang merupakan penambahan kan gitu. Kemudian untuk daerah-daerah yang sudah dilaksanakan selama ini 10 provinsi itu bagaimana mengoptimalkan kan supaya PPKM itu betul berjalan, karena jujur saja Mbak, di daerah ada yang melaksanakan dengan baik daerah itu ya, dengan sesuai dengan anjuran pemerintah pusat. Dan di situ juga pengawasan, bahkan diberikan sanksi yang baik ada. Tetapi juga ada daerah yang istilahnya kendor gitu loh Mbak, kendor, kurang serius ya kan, karena keterbatasan yang dihadapi, dan memang respon masyarakatnya sendiri juga relatif kurang peduli gitu ya, sehingga yang terjadi ya PPKM itu nggak berjalan. Coba perhatikan, ada di pos-pos di RT RW itu ada yang didirikan pos-pos, termasuk gugus tugas COVID di tingkat RT RW. Ada yang aktif Mbak, di Jakarta ini ada yang aktif, tapi ada juga yang nggak aktif, yang ya biasa-biasa saja gitu ya Mbak. Itu pun hanya di Jakarta saja ya Pak ya, belum di daerah-daerah lain. Jadi yang paling penting sebenarnya bukan aturannya, tetapi sosialisasinya, kemudian juga implementasinya, pengawasannya di lapangan, juga bimbingan dan pendampingan serta sinergi dari pemerintah sendiri. Baik Pak Trubus, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Nusantara Petang.